pakai motor. Ya. Jadi begini, bicara tentang bid'ah, kalau menurut Ibnu Taimiyah, ini imamnya orang Wahabi, itu dia membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Dan istilah bid'ah yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah itu adalah ketika berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama. Bukan persoalan-persoalan yang bersifat di luar agama. Gitu. Kayak motor kan berarti di luar agama. Nah, maka itu tidak masuk dalam kategori bid'ah menurut Ibnu Taimiyah. Tetapi fisiknya, karena dia tidak ada di zaman Rasul, itu dikatakan bid'ah. Tapi bid'ahnya adalah bid'ah lafziyah, bid'ah tekstual saja, bukan bid'ah yang masuk dalam ranah ibadah. Gitu. Jadi ketika kita bicara bid'ah, saya lebih setuju kepada apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Salah satu diantaranya adalah Imam Az-Zabidi yang membagi bid'ah itu menjadi 5. Bid'ah itu jadi 5, mengikuti kaidah hukum yang ada dalam fikih. Karena fikih itu hukumnya 5, maka bid'ah pun menjadi ada 5. Ya, satu contoh begini. Dalam sholat kita wajib menutup aurat. Pakaian yang menutup aurat itu di zaman Rasul adalah dengan menggunakan gamis. Maka kalau kita mau meniru Rasul persis dengan apa yang dilakukan oleh Rasul, beliau pakai gamis. Tetapi kalau kita orang Indonesia, itu kan pakaian kita bukan gamis. Ada yang pakai celana, ada yang pakai kain. Kainnya atlas lagi. Kalau atlas masih mendingan. Gajah nongkrong mereknya. Di zaman Nabi ada nggak gajah duduk? Nggak ada dong. Atlas, BHS aja nggak ada di zaman Rasul. Nggak ada. Nah, kemudian karena memang fungsi daripada kain, fungsi daripada celana, fungsi daripada baju koko yang kita pakai, ini fungsinya sama dengan gamis untuk menutup aurat ketika melakukan sholat, maka pakai pakaian ini pun, karena Nabi nggak pernah pakai, hukumnya bid'ah, tapi kategorinya adalah bid'ah wajibah. Bid'ah wajib. Gitu. Nabi karena nggak pernah pakai koko. Jadi kita bid'ah karena ini barang baru, tapi wajib karena ini diperuntukkan untuk menutup aurat. Menutup aurat adalah salah satu syarat untuk sahnya sholat. Gitu. Jadi kalau misalkan ada orang ngomong ini bid'ah, tapi dia pakai celana, dia ngatain dirinya sendiri tuh. Ngatain dirinya sendiri. Itu bid'ah wajibah namanya. Terus ada juga bid'ah mubahah. Ya. Bid'ah mubahah itu artinya bid'ah yang boleh-boleh saja. Yang makan di zaman Nabi nggak pakai sendok, sekarang kita pakai sendok. Di zaman Nabi nggak ada Supermi, nggak ada Indomie, jadi Nabi nggak pakai sendok. Orang makannya kurma kok, sama roti, bagaimana pakai sendok gitu. Ya, silakan. Itu kondisi zaman itu. Jadi itu pakai sendok karena kita mau mengerjakan makan itu hukumnya mubah, maka alat-alat yang dipergunakan untuk mengerjakan perbuatan yang mubah, alat-alat baru itu namanya bid'ah mubahah namanya. Paham nggak? Sendok bid'ah mubahah, garpu bid'ah mubahah, sumpit bid'ah mubahah. Kalau mau ngikutin Nabi silakan, bapak-bapak besok datang ke warkop, mesen Indomie, pakai telur lagi, makannya pakai 3 jari. Kira-kira bagaimana? Jadi nanti bapak ngikutin gaya Nabi, ini mangkok, makan mie, bang pangsit bang, jangan pakai sempit bang, bid'ah itu bang. Ya udah silakan makan ini. Cogro, bahasa kamu kitanya 3 biji kira-kira mie. Nah itu namanya bid'ah mubahah gitu. Ya ngerti kita nih. Jangan dengerin dia tuh, jangan ngomong oh bid'ah. Dulu lu belum ngerti bid'ah berarti lu.
Ya, lu makan pakai sumpit aja atau sendok garpu itu bid'ah. Bid'ah mubahah, meskipun bid'ah mubahah tapi tetap namanya bid'ah gitu. Nah itu juga ada bid'ah sunnah. Apa bid'ah sunnah itu? Yang bersifat keilmuan misalnya. Contoh, dulu Quran polos pada saat Allah turunin kepada Nabi Muhammad, ba nggak ada titiknya, ta nggak ada titik. Huruf hijaiyah itu susah dibedain dulu. Alif begitu, perahu nggak ada titiknya. Ba nggak ada titiknya, ta nggak ada titiknya, sa nggak ada titiknya, jim nggak ada titiknya. Polos semua itu. Nah kemudian ijtihad dari para sahabat, ya, oleh sahabat Umar perintahkan kepada Imam Abul Aswad Ad-Du'ali bikin titik itu biar beda, mana ba, mana ta, mana sa. Sebab ketika itu baca Quran, fakbalu sama faktulu tulisannya sama. Fa, alif, akob, ba, lam, wawu, alif. Fakbalu tulisannya kagak ada bedanya, yang bedain titik itu kop apa kaf, apa itu atau apa tuh ba atau bukan. Fakbalu, ba kalau dikatakan ba titiknya di bawah satu, dikatakan tak kalau titiknya di atas dua. Fakbalu bisa dibaca faktulu, artinya fakbalu terimalah, kalau faktulu bunuhlah. Itu gara-gara titik. Maka hasil ijtihad itu diperintahkan oleh sahabat Umar bikin titik. Tahun berapa itu? Tahun 64 Hijriah. Diperintahkanlah oleh sahabat Umar kepada Imam Abul Aswad Ad-Du'ali bikin titik, bikin harokat. Baru ada namanya ilmu nahwu. Begitu. Jadi itu bid'ah, tapi hukumnya bid'ah sunnah kalau dalam tinjauan fikih, sebab itu untuk kebaikan. Hukum baca Quran apa? Sunnah, gitu kan. Terus mempelajari ilmu nahwu apa? Sunnah. Mempelajari ilmu ini apa? Sunnah. Yang berkaitan dengan sunnah, untuk kelengkapan sunnah itu namanya bid'ah sunnah atau bid'ah mustahabbah. Kalau itu Ibnu Taimiyah kagak ngerti dia, kagak ada gitu-gituan, dia nggak ada. Cuma pendapat dia dua aja, ya dua aja. Yakni ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Bahkan sekarang dikerucutkan satu bid'ah doang, yang lain ya semua bid'ah sama, kafir, dolalah. Jadi nggak pakai bid'ah. Padahal kalau dia sadari, dia baca Quran kira-kira rombongan itu pakai harokat gak? Titiknya dipakai gak itu? Terus tajwidnya dipakai apa kagak? Lah itu tajwid, titik, harokat bid'ah semua. Iya. Harokat kapan ada? Apa? Tajwid kapan adanya? Tajwid itu adanya udah 221-an Hijriah itu oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Udah lama, 200 tahun setelah Rasul meninggal baru ada ilmu tajwid. Itu baru ada. Itu bid'ah itu. Tajwid. Silakan bapak-bapak sekarang, silakan baca Quran, jangan pakai bid'ah, jangan pakai harokat, jangan dititikin Quran, jangan pakai tajwid. Sekarang bisa apa kagak? Kalau bisa potong leher saya, buatan saudah kita. Lah bisa. Tapi nyodok kata bid'ah, tapi ini dipakai, lah kan ngerin orang. Ya. Jangan-janganan lu, jangan ngikut-ngikutin yang begitu itu. Tuh, jangan. Dia kagak tahu. Kagak ada titiknya, polos. Polos, orang titik baru ada 64 Hijriah, 60 tahun setelah Rasul meninggal baru ada titik. Kan lama itu, 60 tahun. Terus tadi 200 tahun setelah Rasul meninggal baru ada. Maka kalau nggak percaya bapak-bapak, nanti kita tanya sahabat Abu Bakar dah, kalau kita sama-sama masuk surga dah. Bener-bener. Iya, tanya sahabat Abu Bakar ngerti idgham apa kagak? Kagak ngerti. Kagak ada istilah di zaman Nabi itu idgham. Nggak ada di zaman Khalifah Abu Bakar itu idgham, iklab.
idgham masih lain, apalagi mad lazim musakol kilmi. Kagak ngerti Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar kagak paham, belum ada istilah itu. 200 tahun setelah Rasul meninggal baru ada. Bid'ah apa kagak itu? Bid'ah. Silakan Anda baca Quran nggak pakai bid'ah yang namanya ilmu tajwid, pasti Anda akan terjebak dalam sebuah sabda Rasul, rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang baca Quran tapi Quran mengutuk, melaknat yang baca. Kenapa? Karena nggak pakai bid'ah yang namanya ilmu tajwid. Tuh, paham Pak? Makanya kita nggak terprovokasi, jangan. Kita udah ngaji, udah ngaji di sini, jangan. Wah iya, bid'ah itu loh. Lo yang biang bid'ah. Iya, jadi kalau kita dikatain bid'ah kita nyengir aja. Kagak paham coy lo, berarti gitu aja ngomongnya. Itu bid'ah hasanah, termasuk kategorinya bid'ah mustahabah, bid'ah masnunah yang disunnahkan itu. Gitu. Nggak ada. Nah sekarang bapak-bapak saya tanya, ada nggak hadis sahih? Ada nggak hadis sahih? Ada. Ada nggak hadis dhaif? Ada. Ada nggak hadis masyhur? Ada. Ada nggak hadis aziz? Ada. Ada nggak hadis mutawatir? Ada. Ada nggak hadis gharib? Ada. Ada nggak hadis ahad? Ada. 36 jenis hadis. Siapa yang namain itu? Emang pernah Nabi mengatakan hadisi hadza sahihun, hadisku ini sahih? Pernah nggak Nabi ngomong begitu? Belum pernah. An-nazafatu minal iman, hadisi hadza dhaifun. Hadis an-nazafah minal iman itu lemah, kata Nabi misalkan. Nabi nggak pernah itu. Hadisi hadza hasanun, hadisku ini hasan. Hadisi hadza maudhu, hadisku ini maudhu. Nggak pernah Nabi mengatakan itu. Lah terus yang bikin istilah itu siapa? Bukan sahabat, bukan. Kenal nggak yang kemarin berantem Mama Surya Dharma Ali dari P3, yang lawan Surya Dharma Ali? Namanya Ar-Roma Hulmuzi. Kalau bapak-bapak pernah nonton TV itu ada namanya Roma Hulmuzi yang sekarang jadi ketua umum P3. Ar-Roma Hulmuzi itulah dia yang bikin namanya ilmu mustalah hadis. Dari dialah itu lahir istilah hadis hasan, hadis gharib, hadis ahad, hadis mutawatir, hadis masyhur, hadis aziz, dan jenis-jenis hadis lainnya. Jadi bukan dari Nabi. Kalau bicara masalah ilmu tentang hadis, mustalah hadis, maka itu hukumnya adalah bid'ah. Bid'ah itu Nabi nggak pernah ngomong ini hasan, ini sahih, ini dhaif. Nggak pernah, Nabi nggak pernah. 99 Hijriah baru ada itu. Jadi bid'ah. Jadi kalau orang yang mengatakan itu bid'ah, itu bid'ah, itu bid'ah, itu kafir, itu musyrik, lu aja itu hadis terjemahan yang lu pegang diterjemahin aja udah bid'ah. Lu ngomong sahih aja udah bid'ah itu. Jadi sombong bener tuh orang gitu. Jadi karena nggak ngerti Pak, ini biar paham kita. Saya sebetulnya udah segan banget sih ngomong-ngomongin begitu sama orang-orang begitu. Ya tapi ya akhirnya terus itu keyakinan saya dan keyakinan kita, keyakinan guru-guru kita, keyakinan ulama-ulama kita. Dan itu semuanya jangan takut nggak benar. Sebab kita ini, saya menyampaikan ini karena saya dapat dari guru saya dari guru saya sampai ke Nabi, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya bacain, bapak-bapak udah sering dengar kan, silsilah itu sampai ke Nabi Muhammad, saya hafal. Jadi kredibilitas ilmiahnya, keilmuannya itu bisa dipertanggungjawabkan dengan sanad sampai kepada sahabat Ibnu Umar dari sahabat Umar dari Nabi. Itu turun temurun itu terus sampai ke guru-guru kita yang ada di sekitar Indonesia. Itu sahih. Coba silakan bapak-bapak tanya yang orang kalau ngomong dikit-dikit bid'ah, tanya gurunya siapa dia. Potong kuping saya kalau dihafal sampai ke Nabi. Ayo, saya berani bertaruh.
Itu cuman baca, disetting dengan pemikiran-pemikiran yang mungkin kata mereka adalah pemurnian akidah, tapi tidak memiliki dasar yang kuat, tanpa mereka sadari sebetulnya ketika mereka mengartikan Al-Quran maupun Al-Hadis dengan cara tekstual itu menjerumuskan pada pemahaman mutajassimah atau mutajannisah, terjebak dalam akidah yang sesat yang namanya menjisim-jisimkan Allah. Allah dipunya jisim, kata dia Allah punya muka, Allah punya tangan. Ini Ibnu Taimiyah pelopornya. Ya, ilmu Taimiyah itu kita akui keilmuannya, tapi dalam masalah akidah ini bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita banyak dapati itu dari buku-buku karya-karya ulama kita, kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning. Banyak itu. Satu contoh itu yang saya baca di sini malam Kamis, kitab Ihya Ulumuddin itu saya pakai syarahnya. Namanya kitab Ittihadus Sadatil Muttaqin, karangan Imam Az-Zabidi. Itu sudah banyak mengkritisi pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang akidah, ya. Gitu. Ya, kita bukan suudzon, bukan suudzon, bukannya suul adab sama Ibnu Taimiyah, itu fakta. Itu fakta sejarah yang bisa kita temukan dalam banyak referensi, banyak literatur, apalagi literatur kitab kuning, gitu. Jadi itu namanya tadi bid'ah apa? Bid'ah mustahabbah, bid'ah yang disunahkan, gitu. Jadi ada bid'ah haram, ada bid'ah haram, ya. Di zaman Nabi ada nggak pakaian tank top kalau buat perempuan? Nggak ada. Di zaman Nabi pakai nggak rok mini? Tapi sekarang banyak nggak perempuan pakai rok mini? Bid'ah muharramah, itu bid'ah yang diharamkan, gitu. Pokoknya yang melanggar syariat dia bid'ah haram, udah begitu aja, gitu. Bid'ah itu kalau kita kajiannya adalah bid'ah dalam tinjauan ilmu fikih, gitu. Kalau bid'ah dalam tinjauan akidah bisa jadi dua, yakni bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Bid'ah dolalah dan hasanah itu hanya ada dalam bidang akidah. Berarti yang tidak mengikuti Rasul itu bid'ah dolalah, gitu. Jadi jangan diartikan kullu bid'atin dolalah, setiap semua bid'ah itu sesat. Dulu. Kullu maknanya apa, Pak? Semua, setiap. Apakah lafadz kullu semuanya bimakna semua? Ya. Kalau memang kullu itu bimakna jami', bimakna semuanya, maka kullu syai'in halikun illa wajhah, tidak akan ada kata itu. Kullu syai'in halik, setiap sesuatu hancur, punah, illa wajhah. Berarti dari kata kullu ada yang tidak punah, illa wajhah, kecuali Allah, zatnya Allah. Berarti di situ kita bisa melihat kata kullu tidak semua bimakna jami'. Nah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, lihat siakul kalam sebelumnya. Ya, kepanjangan udah jam 8 lewat. Besok kita bahas dah itu. Ini besok tuntasin, kalau mau tuntas yang enak, mau tuntasin, mau nanyanya udah mau akhir sini. Ya, saya resep kalau bahas begitu juga. Insyaallah nanti saya akan bahas tentang mengenai bid'ah lah, nanti kita bawain kitabnya juga. Ya, biar tahu persis bid'ah dengan referensinya, dengan dalilnya, gitu. Jadi kalau kita dikatakan bid'ah, kita cukup jawabnya dengan tersenyum saja, nggak usah banyak kita ngomong, karena kita sudah paham tentang makna bid'ah yang sesungguhnya, gitu. Insyaallah kita sambung lagi nanti pada pertemuan yang akan datang. Allah a'lam. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syibina wa karimina dhukhina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina sahabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amdai wa fi ni'amahu wa idafi niqamahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karimul azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin
وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وبناتنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضيق.